Berlatar di negara Korea Selatan, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Hyo-gon. Dia merupakan seorang bos gangster yang sedang mengadakan perjamuan di sebuah bar di sana. Dalam pertemuan itu, Hyo-gon menceritakan pengalaman buruknya dengan seorang detektif bernama Yoon, di mana Yoon dikenal dengan julukan manusia 6 juta dolar. Selamat datang di channel Sinema Kilat, dan ini dia alur cerita film Man on High Hill. Cerita pun berlanjut di mana Yoon ternyata merupakan seorang detektif yang sangat dihormati. Tapi pastinya dia sangat dibenci di kalangan para gangster. Sedangkan di luar bar, ternyata tidak sengaja Yoon sedang dalam misi datang ke tempat yang sama. Saat hendak memasuki bar, dia pun diperiksa oleh satpam menggunakan metal detektor. Ternyata tubuh Yoon dipenuhi dengan plat besi bekas operasi patah tulang akibat pertempuran sengit yang pernah dia hadapi. Itulah sebabnya dia pun dijuluki manusia 6 juta dolar. Yoon pun melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam bar di mana dia bertemu dengan Jang Mi. Jang Mi ini merupakan seorang informan kepolisian. Jang Mi memberitahukan bahwa Hyo-gon, buronan yang tengah dikejar polisi, sedang berada di ruang VIP bar itu bersama dengan anak buahnya. Dia juga memberi Yoon sebuah pistol sebagai persiapan jika keadaan menjadi berbahaya. Dan inilah yang terjadi. Setelah tugas menangkap bos gangster Hyo-gon selesai, Yoon pun mengantar Jang Mi pulang dan dia melanjutkan perjalanan ke klinik langganannya tempat dia bertemu dengan Dr. Jo. Di sini, Yoon terlihat tertidur dan dalam mimpinya itu, dia teringat masa-masa SMP bersama sahabatnya yang bernama Jong Mi. Yang kini, Jong Mi diketahui telah lama meninggal. Saat terbangun, Dr. Jo sudah tiba dan memulai sesi konsultasi. Setelah berbicara tentang kekosongan yang dia rasakan, Yoon pun kemudian mengungkapkan keinginan mendalamnya untuk pensiun dari dunia kepolisian. Ternyata itu semua karena dia ingin menjadi seorang wanita, karena menurutnya itulah jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan dia pun sampai ingin mengoperasi kelaminnya di Amerika. Setelah itu, Yoon menyerahkan surat pengunduran diri kepada Komandan Park yang tentunya membuat terkejut karena Yoon tidak menyebutkan alasannya. Namun, Komandan Park pun akhirnya setuju asalkan Yoon dapat menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu menangkap seorang psikopat bernama Gang Do. Malam itu, Yoon pergi ke sebuah bar tempat Jang Mi bekerja untuk sekedar menenangkan pikirannya. Selain itu, dia melanjutkan perjalanan pulang, namun tidak lupa mampir ke klinik kecantikan langganannya. Sementara itu, di rumah sakit, Hyo-gon, si bos gangster yang ditangkap oleh Yoon, dirawat setelah dihajar habis-habisan. Adiknya yang bernama Leo pun datang menjenguk dengan wajah penuh kekesalan. Setelah bertemu kakaknya, Leo menerima kabar buruk lagi. Ternyata semua aset milik Hyo-gon telah disita, termasuk surat obligasi perusahaan minyak Rusia tempat dia menanam saham di sana. Shin pun lalu berpindah kepada Jang Mi, dan setelah selesai bekerja, dia pun dijemput oleh detektif Ji-woo, yang tentunya dia merupakan rekan kerja Yoon di kepolisian. Ji-woo kemudian memberikan arahan mengenai misi baru bagi Jang Mi. Mereka pun kemudian beraksi tanpa Yoon, di mana detektif Ji-woo mengikuti dari kejauhan dan siap mengawasinya. Sementara itu, Yoon bertemu dengan seorang transgender kenalannya dan dia mencoba merias wajahnya. Lalu di apartemen itu, dia langsung mencoba merias diri sendiri. Menyadari bahwa ini adalah langkah pertama menuju impiannya, malam itu Yoon mencoba keluar dari apartemen dan menguji kepercayaan diri dengan tampilan feminimnya. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kabar buruk, yaitu telepon dari detektif Ji-woo yang memberitahunya bahwa misi penangkapan Gang Do telah berhasil. Namun sayangnya, Jang Mi terluka dalam proses penangkapan. Yoon pun di sana terkejut. Dia merasa bersalah karena terlalu tenggelam dalam urusan pribadinya hingga lupa dengan tugasnya.
Sesampainya di ruang medis, Yun pun meminta maaf atas kelalaiannya, dan setelah memastikan Jang Mi dalam keadaan aman, Yun pun melampiaskan kekesalannya kepada Gang Do yang kini sedang ada di ruang interogasi. Di perjalanan pulang, Yun masih merasa bersalah, pikirannya pun kembali ke masa lalu, masa di mana dia dibully karena orientasi seksualnya yang tersembunyi. Pikiran itu pun membuatnya kehilangan konsentrasi hingga tiba-tiba mobilnya menabrak pembatas jalan dan terguling. Detektif Ji-woo yang mendengar kecelakaan itu segera menjenguk Yun di rumah sakit. Singkat cerita, tak lama Yun pun pulang dan dia terkejut melihat lampu rumahnya yang tengah menyala. Ternyata di sana sudah ada Leo yang merupakan musuh lamanya. Tanpa basa-basi, Leo pun langsung menyampaikan tujuannya, di mana Leo yang mendengar Yun akan keluar dari kepolisian menawarkan sebuah pekerjaan di organisasinya. Leo menawarkan uang yang sangat besar jika Yun bisa menemukan dan mengembalikan surat obligasi milik Hyeogon yang disita oleh polisi. Di sisi lain, detektif Ji-woo datang ke bar tempat Jang Mi bekerja untuk memastikan keadaan Jang Mi baik-baik saja. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Jang Mi ini sebenarnya menaruh perasaan kepada Yun sejak lama. Namun perasaan itu terkubur dalam-dalam karena rumitnya tugas dan kehidupan mereka. Sementara itu, Yun masih bimbang akan jati dirinya. Dia pun baru mengetahui bahwa untuk operasi gender, dia harus mengeluarkan uang yang sangat besar, yaitu sekitar $20.000. Yun pun seketika sangat bingung bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Paginya di rumah sakit, si bos Hyeogon dibesuk oleh pengacara Hong. Si pengacara Hong menawarkan sebuah kesepakatan kepada bos Hyeogon. Jika dia ingin mendapatkan keringanan hukuman, maka dia harus membujuk adiknya Leo untuk menyerahkan diri pada polisi. Sementara itu, Yun yang juga ada di rombongan polisi memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa barang bukti milik bos Hyeogo yang juga disita. Saat sedang memeriksa, Yun pun melihat surat obligasi yang pernah diceritakan oleh Leo. Dia pun teringat tawaran uang yang juga dijanjikan. Terbesitlah niat jahat di hati Yun untuk mencuri surat itu demi mengumpulkan uang yang sangat dia butuhkan untuk operasi gender di Amerika. Malam harinya, pesta kecil perpisahan pun digelar. Itu semua dilakukan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Yun selama ini. Setelah itu, Yun pun pulang ke apartemen. Namun, di depan pintu ternyata sudah ada Jang Mi yang basah kuyup dan menunggu Yun pulang. Keduanya pun langsung masuk. Dan dalam obrolan singkat mereka, Jang Mi mengungkapkan perasaannya kepada Yun, namun Yun menolaknya dengan lembut dan menganggap Jang Mi sebagai adiknya sendiri. Apalagi ternyata Jang Mi adalah adik dari Jong Mi, sahabat Yun sejak SMP. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Yun membuka aibnya sendiri kepada Jang Mi. Dia menceritakan dia dan kakaknya Jang Mi yang bernama Jong Mi dulu saling menyukai. Namun takdir memisahkan mereka setelah lulus SMP, di mana Yun harus merantau ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah. Dan perpisahan itu membuat Jong Mi sangat hancur, yang akhirnya dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yang kemudian, kematian Jong Mi ini membuat Yun bersumpah untuk melindungi Jang Mi seperti adik kandungnya sendiri. Mendengar cerita itu, Jang Mi benar-benar syok. Dia pun baru mengetahui sisi gelap masa lalu kakaknya yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya, Yun mendatangi tempat tongkrongan Leo dan anak buahnya. Dia memberi kabar bahwa surat obligasi yang Leo cari telah ditemukan. Dan sebagai balasannya, Leo memberinya sejumlah uang yang langsung ditransfer. Tak lama setelah itu, Leo pun mendapat telepon dari si bos Hyeogon yang mengajaknya bertemu di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, si bos Hyeogon kemudian meminta Leo untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian demi mendapatkan keringanan hukuman. Leo pun di sana merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri yang menolak dengan penuh emosi. Leo benar-benar kecewa dan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan hubungan mereka sebagai saudara pun akhirnya rusak. Di sana, Leo menyadari bahwa semua ini bermula dari Yun yang telah mengusik dirinya dan si bos gangster Hyeogon.
sehingga kehidupan mereka pun menjadi hancur. Pada saat itu, tanpa ragu, Leo pun memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghancurkan siapa saja yang berhubungan dengan si detektif Yun. Malam itu, perintah Leo pun mulai dijalankan. Anak buah Leo mulai bergerak memburu orang-orang yang dirasa dekat dengan Yun, termasuk si pengacara Hong yang dianggap sebagai ancaman besar. Di sisi lain, anak buah Leo terus melacak setiap jejak Yun dan mereka mengetahui bahwa Yun sering mengunjungi klinik kecantikan milik Dr. Jin, yang akhirnya si dokter pun menjadi korban. Sementara itu, detektif Jiwoo yang tahu bahwa Yun telah pindah rumah tidak tahu harus kemana dia mencari. Dalam keputusasaannya, dia pun pergi menemui Dr. Jo. Dr. Jo akhirnya mengantarkan Jiwoo ke sebuah klub malam bernama Sogen. Sesampainya di klub, detektif Jiwoo benar-benar sangat kaget melihat Yun yang kini berdandan seperti wanita. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan Yun akhirnya terungkap. Meski begitu, Yun masih memiliki informasi penting yang dapat membantu polisi untuk menangkap Leo. Dia menyerahkan bukti transaksi uang dan rekaman percakapan dengan Leo tentang surat obligasi yang selama ini dia simpan di HP-nya. Di sini, Jiwoo pun kemudian pergi dengan perasaan campur aduk. Malam itu, dia pun mampir ke bar tempat Jang Mi bekerja, dan saat detektif Jiwoo sudah mabuk berat, Jang Mi pun kemudian berniat untuk mengantarkannya pulang. Namun, saat Jang Mi ke dalam bar untuk mengambil kunci mobil, di sana detektif Jiwoo yang lengah diserang oleh anak buah Leo. Dan saat Jang Mi kembali, dia menemukan sahabatnya kini sudah tak bernyawa. Sayangnya, Jang Mi yang juga dekat dengan Yun menjadi sasaran berikutnya. Dia pun kemudian diculik oleh anak buah Leo dan dijadikan sebagai sandera. Pagi harinya di sebuah bandara Seoul, Yun yang sedang bersiap untuk berangkat ke Amerika demi menjalankan operasi secara tidak sengaja melihat berita di televisi, di mana berita itu mengabarkan bahwa detektif Jiwoo, sahabat yang sangat dihormatinya, telah meninggal oleh gangster. Belum sempat dia mencerna kenyataan tersebut, tiba-tiba dia menerima telepon dari Leo, di mana dia diberitahu bahwa Jang Mi telah diculik. Di sini Leo juga mengancam jika Yun ingin Jang Mi selamat, maka dia harus menyerahkan diri. Dengan hati yang berat, Yun pun membatalkan keberangkatannya ke Amerika demi menyelamatkan Jang Mi dan membalaskan kematian detektif Jiwoo, sahabatnya. Setelah tiba di markas Leo, Yun pun dengan nekat menyusup masuk untuk menyelamatkan si Jang Mi. Dengan keberanian yang tiada tara, dia pun melawan para gangster itu satu persatu dan menghabisi mereka yang menghalangi jalannya. Sampai akhirnya, dia pun berhadapan langsung dengan Leo. Namun ternyata, Yun berlutut memohon agar Leo membebaskan Jang Mi. Namun di sini Leo justru mempermainkan Yun. Dia mengejeknya karena identitasnya sebagai seorang waria. Emosi Yun pun benar-benar memuncak dan dalam sekejap dia dengan brutal menghabisi Leo di hadapan semua anak buahnya. Melihat bos mereka tewas, anak buah Leo yang dipimpin oleh Kim pun mulai ragu. Kim yang merasa terjebak memilih untuk menyerah dan berdamai dengan Yun. Beberapa bulan kemudian, Yun dan Jang Mi kini hidup seperti kakak beradik. Mereka berkunjung ke gereja untuk memberi kabar tentang rencana pernikahan Jang Mi. Yun pun akhirnya menjadi saksi pernikahan Jang Mi. Dari sini, Yun pun akhirnya memilih jalan hidupnya menjadi sebagai pria sejati selamanya. Dia kini tampil berbeda dan mencoba merokok seperti kebanyakan laki-laki lainnya. Namun, Jang Mi sebagai adik pun langsung menegurnya.
Jang Mi berkata bahwa menjadi pria sejati tidak berarti harus merokok dan melanjutkan kebiasaan buruk. Dan film pun berakhir. Begitulah akhir dari film Man on High Hill. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.